warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam video kali ini, izinkanlah saya memberikan kesimpulan dan penjelasan terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta memberikan sebuah refleksi tentang pengalaman dan pengetahuan baru, memberikan gambaran tentang perubahan yang akan saya lakukan pada lingkungan sekolah dan kelas yang saya ampu terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan diibaratkan sebuah taman. Taman adalah tempat untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman serta buahnya. Seorang petani yang merawat tanaman tersebut dengan sebaik mungkin. Baik buruknya sebuah tanaman, seorang petani hanya bertugas untuk memperbaiki dan memperindah tanaman yang dihasilkan. Begitu juga dengan sebuah pendidikan dianalogikan sebuah taman, yaitu menekankan pendidikan adalah tempat di mana siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Pendidikan harus menjadi tempat yang menyenangkan, inspiratif, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan siswa. Seorang guru dianalogikan sebagai seorang petani dengan menggunakan sistem among method, di mana seorang guru berkewajiban untuk menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang, dengan harapan anak mampu mandiri untuk mengembangkan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kedua, pendidikan yang berfokus pada anak atau student center. Istilah yang Ki Hajar Dewantara gunakan adalah berhamba pada sang anak, yaitu memuliakan anak dengan cara menghadirkan model, metode, media, dan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi anak untuk selalu dan senang belajar. Yang ketiga, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal anak tersebut, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang guru tidak dapat menghapus sifat dasar tersebut, melainkan seorang guru hanya mampu membimbing agar menebalkan sifat baik dan perlahan menutupi sifat jelek yang dimiliki anak. Kodrat zaman berkaitan bagaimana guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka dapat hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang keempat adalah bermain. Bermain adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak adalah pendidikan. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran dapat diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya. Manfaat bermain adalah berhubungan dengan perkembangan kognitif, fisik, serta sosial dan emosional. Yang kelima adalah pengintegrasian semboyan ingarso suntulodo ing madyo mangkarsa dan tuturi handayan. Hal yang paling penting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan sepenuh hati, memberikan teladan, motivasi, dan dukungan bagi tumbuh kembang anak, menuntun siswa menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas mentransfer materi, fokus pada nilai pengetahuan atau kognitif dengan melihat ketuntasan KKM. Saya beranggapan bahwa ketuntasan nilai KKM jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal atau penugasan yang saya berikan, kemudian siswa mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka telah berhasil dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran secara konvensional menggunakan metode teacher center learning, bukan student center learning. Hal ini disebabkan karena saya beranggapan bahwa siswa hanyalah sebuah objek pembelajaran, di mana saya menggunakan metode ceramah yang akhirnya membuat saya kelelahan sendiri. Saya belum menggunakan metode model pembelajaran yang variatif yang melibatkan siswa. Saya hanya fokus menyuruh siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memperdulikan apakah mereka telah paham dengan apa yang saya ajarkan atau belum. Dan ketika pemeriksaan tugas atau hasil evaluasi, saya sering merasa gagal mentransfer materi jika melihat banyak siswa yang tidak mencapai nilai KKM atau remedial. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran dan penilaian secara menyeluruh,
bukan hanya aspek pengetahuan atau kognitif saja, namun saya juga harus melakukan pembelajaran dan penilaian afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, di mana murid harus diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model, metode, atau media yang kita berikan. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memahami kebutuhan peserta didik. Juga guru harus ikhlas, ramah, tulus, dan sabar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, bukan pembelajaran yang menegangkan yang menyebabkan siswa merasa tertekan dan takut. Guru juga harus mengetahui karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang segera saya terapkan antara lain, yang pertama, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan menggunakan model pembelajaran dan media yang menarik dan melibatkan siswa seutuhnya. Hal ini bertujuan untuk menarik minat belajar peserta didik. Peserta didik tidak merasa bosan, terlibat aktif, dan tertarik mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dan jangan lupa untuk memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus anak terhadap materi. Yang kedua, dengan mengadakan kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mewadahi bakat dan minat siswa. Contohnya berolahraga sesuai bakat dan kesenian sesuai dengan potensi siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai lokal sosial budaya. Di daerah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memiliki semboyan TPA Samoroso yang artinya bersatu dengan erat, bersatu untuk kuat. Masyarakat selalu bergotong royong, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Nilai semboyan ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, misalnya dalam diskusi kelompok dan juga dalam lingkungan sekolah seperti kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, kenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Dan yang terakhir dan yang paling penting, upaya untuk menjadi seorang guru yang dapat menjadi teladan bagi siswa, menjadi role model bagi siswa. Tentunya dengan memberikan contoh dan perilaku yang baik, dimulai dengan bertutur kata yang santun, budi pekerti yang baik, dan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya, tanpa memberikan paksaan, tekanan, dan hukuman pada siswa. Saya berharap mampu melahirkan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Demikianlah tadi kesimpulan dan penjelasan terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.